kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Selasa 23 Mei 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 59 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Alai anggoau, sai edehonok kudo hagogo omu, jala oloponok kudo manogot nai asini roham, ai hodo partano batuaku, jala haporusakku di ari hagogotakku. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah di antara kita yang tidak pernah diterpa oleh masalah? Adakah di antara kita yang tidak punya masalah di dalam hidupnya? Pasti kalau kita boleh menjawab saat ini, kita sontak berkata, tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Itu artinya bahwa setiap orang pasti mempunyai masalahnya sendiri. Tetapi yang menjadi perbedaan dari yang satu dengan yang lain adalah bagaimana dia menyikapi masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Banyak reaksi yang ditawarkan di dalam hidup kita ketika kita sedang mengalami masalah dalam hidup kita. Ada yang menangis, ada yang langsung putus asa, ada yang pergi mencari tempat dia boleh curhat, dia boleh berbagi. Ada yang pergi melarikan diri, meninggalkan masalah, kabur dari masalah yang sedang diperhadapkan di dalam hidupnya. Tetapi melalui pemazmur di pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika pemazmur sendiri dalam kehidupannya, bagian dari kesaksian Raja Daud, dia mengalami berbagai masalah dalam hidupnya. Kalau kita melihat latar belakang dari Raja Daud, bukankah dia seorang raja? Bukankah dia berasal dari latar belakang silsilah keluarga yang terhormat, yang mempunyai kekuasaan, kerajaan, kejayaan? Tapi di waktu tertentu dia sedang mengalami masalah, pergumulan di dalam hidupnya. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, dia dibebaskan dari masalah yang datang di dalam hidupnya. Bukan tentang kerajaan, kejayaan, tetapi tentang dirinya sendiri, bahkan nyawanya sendiri hendak direnggut oleh orang lain. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, Tuhan tidak melihat akan dosa-dosanya, tetapi Tuhan melihat kerendahan hati dari Raja Daud. Walaupun dia seorang raja, dia menaruh hatinya di bawah kaki Tuhan, di bawah untuk memohon kepada Tuhan belas kasihan Tuhan agar dia boleh diselamatkan. Dan pada akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan Allah. Dan sebagai respon reaksi dia akan belas kasihan Tuhan, dia menaikkan rasa syukurnya melalui doa dan nyanyian kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Dia diselamatkan, dia dibebaskan bukan karena kekuatannya sendiri, bukan karena kekuatan Raja Daud, tetapi dia merasa
bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya adalah berasal dari kekuatan Tuhan. Itu sebabnya pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Karena kasih setia Tuhan. Oleh karena Tuhanlah dia dimampukan ada di pagi hari, kembali hidup, merasakan kasih Tuhan, nafas kehidupan yang Tuhan beri. Sebabnya dia berkata bahwa engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Dia tidak pergi ke negara lain, dia tidak pergi ke bangsa lain, dia tidak pergi bahkan melarikan diri kabur dari masalahnya. Entah kemana pun itu, atau bahkan sampai putus asa. Dia tidak melakukan hal demikian. Tetapi dia pergi melarikan hidupnya, melarikan dirinya, melarikan permasalahannya kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dia melaporkan masalahnya kepada Tuhan dengan doanya yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah tempat pelarian yang paling aman dan nyaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita lakukan ketika kita diperhadapkan seperti masalah yang dihadapi oleh Raja Daud? Apakah kita menggunakan kekuatan kita, menggunakan kekuatan negeri, menggunakan kekuatan kelompok komunitas, atau kita mencari kekuatan supranatural untuk mengeluarkan kita, untuk membebaskan kita dari masalah yang sedang kita hadapi? Kita pergi ke orang pintar, kita pergi ke hal-hal yang kita rasa mempunyai kekuatan yang luar biasa, atau kita melarikan diri kita dari masalah itu? Biarlah masalah itu berlalu. Kita hanya berkata biarlah, tanpa kita hadapi. Ketika kita diperhadapkan dengan masalah, mari kita hadapi masalah itu. Mari kita selesaikan masalah itu. Lalu ketika kita tidak mampu menyelesaikannya, kepada siapa kita memohon? Kepada Tuhan. Tuhan Allah yang tahu segalanya apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita pergumulkan. Tetapi bagaimana kerendahan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Percayalah, sebagai orang-orang yang Tuhan pelihara, yang Tuhan kasihi, ketika kita memohon, meminta dengan sungguh-sungguh, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan apa yang menjadi seruan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di pagi ini, marilah kita untuk mengawali hari ini berseru kepada Tuhan atas hidup kita yang akan kita jalani di hari ini, di hari esok. Biarlah seruan kepada Tuhan di pagi hari seperti pemazmur. Dia mau mengawali pagi harinya dengan doa dan nyanyian syukur kepada Tuhan, seruan kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah kota benteng kita, pertolongan kita. Tidak ada yang lain selain Tuhan yang memampukan dan menguatkan kita untuk ada sampai saat ini. Marilah kita semua bersama-sama di dalam doa dan nyanyian syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah mendengar dan akan selalu mendengar seruan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.